Bismillahirrahmanirrahim. Babun fi alamati hubbillahi ta'ala lil 'abdi. Ini bab menjelaskan tentang tanda-tanda kecintaan Allah kepada hamba-Nya. Kewajiban kita taat kepada Allah. Sehingga ketaatan itu bukan hanya sebatas kewajiban, tetapi kecintaan. Beda. Nanti kalau sudah sampai pada tingkat kecintaan, artinya mencintai sesuatu apapun yang Allah cintai, itu menjadi yang lumrah. Apa saja tanda-tanda bahwa Allah cinta sama kita. Kalau kita cinta sama Allah, memang sudah kewajiban mengikuti kewajiban, perintah dan menghindari larangan. Tapi apakah Allah juga mencintai kita? Nah, ini tandanya kita lihat nanti. Wal hathi ala takhulluqi biha, ada semangat yang besar, keinginan yang luar biasa untuk bagaimana berusaha mencapai kecintaan kepada Allah sehingga Allah mencintai kita. Dalam ayat yang pertama Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Ali Imran ayat 31. Katakanlah in kuntum tuhibbunallah, jika kalian betul-betul mencintai Allah, jika kalian betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, maka taatlah, ikutilah aku, kata Rasulullah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, pastilah Allah akan mencintai kalian dan mengampuni kalian dari dosa-dosanya. Wallahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, pengasih. Wa qala ta'ala di ayat berikutnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna Adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhufuna lawmata la'im. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Di ayat pertama tadi Allah menceritakan, menyampaikan tentang bagaimana ciri apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai hamba-Nya agar masuk ke dalam catatan daftar orang yang dicintai oleh Allah. Kul, katakanlah, ini kepada Rasulullah supaya menyampaikan kepada umatnya. Katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Rasulullah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Aku ini siapa? Rasulullah. Karena ketaatan kepada Allah tidak mungkin bisa dilakukan, tidak mungkin kita bisa penuhi tanpa mengikuti Rasulnya. Karena cara, ketentuan, contoh bagaimana taat yang benar kepada Allah harus mengikuti Rasul. Bagaimana Rasulullah beribadah, bagaimana Rasulullah menjadikan dirinya sebagai seorang bukan cuma mukmin tetapi sebagai utusan sekaligus pemimpin umat, maka Rasul contohkan yang maksimal sehingga kita umatnya yang mengikuti jejak langkah beliau tentu mengikuti apa ketentuan yang ada di dalam agama Islam. Nanti konsekuensinya apa? Yuhibbukumullah, sudah pasti siapa orang yang mengikuti Rasulnya dalam menjalankan kehidupan dunia ini, baik dalam urusan dunia terlebih agamanya, maka tentu pasti akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa cirinya Allah mencintai? Yaghfir lakum dzunubakum, sebesar apapun dosa
sebanyak apapun dosa yang pernah terjadi, pernah terlalui, dilakukan di masa lalu, ketika kita terus melaksanakan ketaatan, ketika kita terus melakukan istighfar, memohon ampunan kepada Allah, tentu Allah pasti akan ampuni. Wallahu ghafurur rahim, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih atau penyayang. Ini menghindari kesalahan, bahwa dalam pelaksanaannya ada orang yang kemudian mencintai Allah tetapi tidak mengikuti Rasul. Sunnahnya, hukum dasar agama Islam itu ada pada Al-Quran. Wahyu Allah turun melalui malaikat Jibril sampai kepada Rasulullah, dipraktekkan oleh Rasul, disampaikan kepada umatnya, kepada para sahabat, ditiru sampai hari ini, sampai nanti kiamat. Ini yang benar. Ikutin Allah, caranya ikutin Rasul. Para sahabat pada saat itu selesai, clear, turun wahyu, ikut Rasul, selesai. Tidak perlu ikut siapa-siapa. Bahkan sahabat dengan sahabat tidak boleh tabi, tidak boleh taklid. Di zaman Rasul tuh, Rasul ada, sahabat banyak. Ketika ada persoalan yang kurang dipaham, ini sahabat satu tidak mengikuti sahabat yang lain, tetapi langsung tanya kepada Rasul. Selesai sampai di situ. Dasar hukum Islam adalah Al-Quran dan Rasulnya, Al-Quran dan hadis. Nah, itu yang kemudian kenapa seiring perkembangan teknologi, keilmuan, hazanah keislaman, sehingga dasar hukum Islam dalam madzhab, dalam bermadhab, nanti madhabnya di dalam pandangan tentang tauhid mengikuti imam ini, dalam fikihnya mengikuti imam ini, dalam tasawufnya imam ini, dalam ininya imam ini, terus banyak. Kenapa? Itu mulai perkembangan sejak setelah zaman sahabat, kemudian Rasulullah wafat, dilanjutkan oleh para sahabat, turun kepada para tabi'in, para ulama, sampailah kepada kita sekarang. Kok banyak istilah-istilah dalam agama itu tidak hanya dasarnya Quran hadis. Saya sering sampaikan, ada kemudian Al-Quran, Al-Hadis, ada ijma, ada qiyas. Nanti dikembangkan di dalamnya lagi, ada istihsan, ada maslahah mursalah, ada al-adat, kebiasaan dan seterusnya. Tinggal tergantung nanti bahasan tentang kaidah-kaidah. Itu dalam kaidah usul fikih. Kesalahan yang sering terjadi di zaman ini adalah mengikuti Allah, mencintai Allah dan Rasulnya, tapi kemudian putus, tidak mau mengikuti para tabi'in, tidak mau mengikuti para ulama, tidak mau mengikuti para kiai, nggak mau ngikutin ustaz. Ini pasti ada keliru, ada masalah, sehingga hasilnya sudah pasti keliru. Gimana mau ikut Allah sama Rasulnya kalau kita tidak pernah ketemu Rasul? Lalu yang tahu kebenaran siapa? Yang paling dekat dengan Rasul? Sahabat. Berarti kita harus ikut sahabat. Itu pun tidak pernah kita alami. Yang paling dekat dengan sahabat siapa? Para tabi'in. Dan kita juga nggak ngalamin tabi'in. Yang paling dekat para tabi'in siapa? Masuk ke dalam sejarah bagaimana Islam masuk ke Indonesia, ke tanah Jawa, ke tanah Sunda, ke Indonesia, ke Nusantara melalui para wali. Dikenallah dalam sejarah ada Wali Songo, dikenallah ulama-ulama sohor di zamannya, populer, yang mengislamkan di tanah Jawa, di tanah Sumatera, di tanah Madura. Ada sejarah, kemudian ada situs-situsnya dan peninggalan-peninggalan yang bisa digali oleh ahli sejarah. Sampailah ke sekarang ke kita ini ngamalkan agama Islam, ikut siapa? Ya ikut Allah dan Rasulnya, tetapi melalui para ulama, melalui para ustaz, para kiai. Kalau tanpa itu nggak bisa bebas gitu. Bebas sama potong jalan. Sok, ada orang mu'alaf. Contoh ini, orang mu'alaf baru masuk Islam di usia dewasa, berarti dia sudah dewasa. Masuk Islam, sekarang Pak, orang Islam itu dasarnya Quran dan Sunnah atau hadis.
Al-Qur'annya. Ini Qur'annya, ini hadisnya. Semua kehidupan ibadah Bapak, usaha Bapak, dunia akhirat Bapak ada di sini di Quran dan hadis. Coba dia baca semua tentang Quran. Kira-kira secara teori mungkin bisa difaham. Tapi prakteknya tuh gimana? Pasti dia tanya setelah baca Quran terjemahnya hatam, dia tanya, coba contohin sholat 5 waktu yang orang Islam diwajibkan. Coba ada videonya nggak waktu Nabi Muhammad itu sholat ini? Videonya nggak? Biar saya pelajari. Nggak ada. Nah video siapa yang mau dipelajari? Nggak ada. Dokumentasinya nggak? Dikenalkanlah sama Ustaz. Pak, ini ada di kitab Safinah cara sholatnya. Berarti ngaji Safinah. Terus nanti pas waktunya sudah belum centang dihitan, belum nanti dia zakat. Nah, di Quran secara global ada, tapi tetap harus mengikuti para ulama yang menyampaikan ajaran Islam secara rinci, karena Islam tidak bisa secara global saja. Kalau tauhid cukup, asal qul huwallahu ahad selesai. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Udah lurus imannya. Katakan Allah itu esa, Allah itu tempat bergantung, tidak diperanakan, tidak beranak dan tidak diperanakan, kemudian tidak ada yang serupa dengan Allah. Selesai, imannya lurus. Tapi kesempurnaan iman itu dengan apa? Dengan Islam, dengan arkan, dengan perbuatan. Nanti lebih jelas saya bacakan di hadis-hadis. Itu dasar. Bahwa nanti Allah akan berikan atau tanda daripada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna Allah ta'ala qala, inna Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qala berfirman, man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi wali-waliku. Siapa wali yang dimaksud di sini? Wali yang dimaksud di sini apa? Adalah man adali waliyan. Al-waliyu maksudnya huwal mu'minul qaribu minallah, seorang mukmin yang dekat dengan Allah, al-muttaqiyyu yang bertakwa lillahi subhanahu wa ta'ala, takwa kepada Allah, dekat kepada Allah. Cirinya apa? Bimtithali awamirih, melakukan semua perintah-perintahnya, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya. Siapa wali yang dimaksud dalam hadis ini adalah apa? Asal Bapak dekat sama Allah, asal takwanya dijaga, ikuti perintahnya, jauhi larangannya, itu yang dimaksud li waliyah. Kekasih Allah itu siapa? Ya tentu yang taat. Siapa yang taat dalam prakteknya? Yang takwa. Apa itu takwa? Kerjakan perintah, jauhi larangan. Wali. Tapi kalau sudah masuk dalam kriteria walinya wali apa, di situ baru mengenal tingkatan-tingkatan. Sampai yang paling rendah kita ini apa? Minimal hamba Allah yang taat. Sudah. Nanti Allah yang mengklaim wali atau bukan. Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, siapa yang memusuhi kekasih wali, faqad adzantuhu bil harbi. Apa maksudnya? Sungguh aku memberitahukan, sama dengan aku sudah mengizinkan, membewarakan, menginformasikan untuk berperang. Siapa yang memusuhi wali-waliku di muka bumi, maka aku beritahukan, maka aku tantang untuk berperang. Sama dengan memerangi Allah maksudnya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in. Cirinya wali yang dimaksud itu apa? Ma taqarraba, tidak pernah dia taqarrub kepada Allah seorang hamba ini kecuali ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi, kecuali dia bertaqarrub yang paling dicintai oleh Allah apa? Mimma aftaratu alaihi, apa yang sudah Allah fardukan kepada hambaku, kemudian dia melaksanakan. Itu yang Allah sukai. Emang apa kewajiban kita seorang mukmin setiap hari? Yang gak jauh daripada rukun Islam. Yang setiap hari kewajiban kita di subuh hari sholat subuh,
Di siang hari ada kewajiban ada sholat zuhur, di sore hari ada kewajiban ada asar, di waktu mau mulai malam maghrib, nanti tengah mulai masuk di malam harinya isya. Kembali lagi setiap hari berarti kewajibannya sholat 5 waktu. Jadi kalau mau tahu catatan tingkatan mana kewajiban yang paling Allah cintai adalah kewajiban yang jelas-jelas difardukan kepada setiap yang. Berarti setiap hari sholat 5 waktu. Nanti menjelang dalam 1 tahun ada amalan yang wajib dalam sebulan, namanya Ramadan, kewajiban lagi. Berarti apa yang Allah cintai daripada hambanya adalah mereka yang memenuhi kewajibannya. Ramadan lah itu 30 hari puasa. Ketika dia punya uang cukup untuk berangkat haji, dia penuhi kewajiban haji, berhajilah dia. Ketika zakat sampai waktunya, berzakatlah dia. Jadi apa saja kewajiban 1, 2, 3, 4, 5 kewajiban yang ada pada setiap mukmin dipenuhi. Berarti itu yang Allah katakan ahabbu ilayya mimma aftaratu alaihi, bahwa wali yang dimaksud di sini adalah setiap mukmin yang dia tidak melakukan kewajiban kecuali yang aku perintahkan sebagai kefarduan kepadanya. Udah begitu tuh, sudah dia konsisten dengan kewajibannya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Sudah mah kewajibannya dipenuhi, dia juga mayazal, orang gingsir. Artinya terus menerus dia sempurnakan yang wajib, ya taqarrab, mendekat taqarrub ilayya bin nawafil. Yang wajib dipenuhi, yang sunnahnya juga diamalkan. Sempurna. Hatta uhibbuhu, kalau sudah begitu, sudah pastilah aku pasti mencintainya. Lalu bagaimana setelah aku mencintainya? Karena orang tadi menjalankan kewajiban, menjauhi larangan, juga sempurnakan ibadah wajib dengan yang sunnah, aku akan mencintainya. Setelah itu, faida ahbabtuhu, ketika aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku adalah pendengarannya yang ketika dia mendengar. Wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, dan aku juga adalah penglihatannya baginya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan tanganku adalah tangannya, adalah tanganku ketika dia buka tangannya minta sesuatu kepada Allah, maka pasti dikabul. Iya. Wa rijlahu, dan kakinya ketika dia melangkah, allati yamshi biha wa in sa'alani, sampai ketika dia minta perlindungan kepadaku, a'taituhu, aku pasti kasih, aku pasti berikan perlindungan. Wa la in ista'adzani la u'idzanna, aku pasti berikan pertolongan ketika dia minta pertolongan. Kalau sudah takwa, kalau sudah mengikuti kewajibannya secara pribadi, dipenuhi kewajibannya kepada Allah secara pribadi, kepada sesama secara sosial. Dia tanggung jawab dalam rumah tangganya kepada istri dan anaknya. Dia seorang pekerja, dia tanggung jawab di pekerjaannya. Dia sebagai apa saja profesi dalam kehidupannya, dia penuhi semua kewajiban pribadinya, kemudian kewajiban sosialnya, dijaga ibadah mahdoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu disempurnakan dengan ibadah-ibadah sunnah, pastilah Allah cintai. Kalau sudah begitu, maka apapun yang dia lakukan, ucapannya, pendengarannya, penglihatannya, kakinya melangkah, bahkan ketika dia angkat tangannya berdoa, tidak mungkin tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Dia sudah menjadi bagian daripada kekasih. Apa yang dia katakan adalah ucapanku, apa yang didengar adalah apa yang aku berikan pendengaran kepadanya. Sama seperti kita ketika mencintai sesuatu atau seseorang, apapun yang dimintanya sudah pasti diberikan. Wa anhu radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan lagi dari Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza ahabballahu ta'ala, kata Rasulullah, ketika Allah mencintai seseorang, idza ahabballahu ta'ala al-'abda, ketika Allah mencintai seorang hamba, nada Jibril, nada maka manggil sapa Allah Gusti Allah, Jibril, malaikat Jibril. Allah memberitahukan kepada malaikat Jibril,
innallaha ta'ala yuhibbu fulanan. Kalau alasan kenapa mencintai tadi sudah saya sampaikan. Selagi dia menjaga taatnya, takwanya kepada Allah, sempurnakan dengan sunnahnya, ya sudah, minimal secara pribadi kita sudah masuk dalam kategori pintu utama, masuk dalam catatan walinya Allah, kekasihnya Allah. Siapa yang dia mencintai Allah? Gimana cara mencintainya? Laksanakan kewajiban, jauhi dari larangan, sempurnakan dengan sunnah. Kalau sudah begitu, di hadis berikut ini Allah memberitahukan kepada malaikat Jibril, "Hei Jibril, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala yuhibbu fulanan." Sesungguhnya Allah sangat mencintai si fulan, si A nih, disebut namanya, diviralkan oleh Allah Subhanahu wa taala di para malaikat. Fa'ahbibhu, maka karena aku mencintainya, Jibril, cintailah olehmu orang itu, si fulan tersebut. Fayuhibbuhu Jibril, Jibril kemudian senang turut mencintai apa yang Allah cintai. Fayunadi fi ahli sama, kemudian Jibril bercerita mengumumkan kepada seluruh ahli langit, innallaha yuhibbu fulanan, wahai para malaikat, makhluk-makhluk yang ada di langit, ketahuilah sesungguhnya Allah mencintai si fulan. Fahibbuhu, maka cintailah oleh kalian si fulan itu. Setelah itu apa? Fayuhibbuhu ahlus sama, semua ahli langit mencintainya. Siapa makhluk langit yang dimaksud? Ai al malaikatil athar, yaitu para malaikat-malaikat yang di langit. Summa yudha'u lahul qabulu fil ardi, kemudian para malaikat mencintai si fulan sampai dia menaruh lahul qabulu fil ardi. Maksudnya wa misdaqu hadzal hadits innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wuddan. Ini yang dimaksud ayat tadi adalah Allah Subhanahu wa taala menceritakan kecintaannya kepada si fulan, memerintahkan malaikat mencintai si fulan, lalu seluruh malaikat mencintai si fulan sampai penghuni bumi semuanya tahu dan kemudian mencintai si fulan. Kalau sudah begini, apa yang terjadi? Mungkin yang kita maksud dari kanan, dari kiri, dari jauh, dari dekat, dari atas, dari bawah, turun datang keberkahan hidupnya di dunia dan akhirat. Rezekinya mungkin mengalir deras, orang sayang sama dia, orang semuanya menghormati, orang semuanya kagum. Itu karena apa? Karena Allah yang perintah, cintailah siapapun yang aku cintai. Pertamanya kepada malaikat, turun ke bumi seluruh makhluk jadi senang. Tanaman apa saja yang dia tanam, jadi panen apa saja, jadi usaha apa aja sukses, semuanya gampang, mudah. Kenapa? Seluruh alam mendukung. Ibaratnya semuanya alam semesta turut serta senang kepada si fulan ini karena jelas-jelas Allah yang perintahkan. Dari mana? Dari ibadah, dari ketaatan yang dia jaga. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, dari riwayat lain dari siapa? Di Muslimin, dalam Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa taala idza ahabba 'abdan, ketika Allah mencintai seorang hamba, da'a Jibril, maka Allah memanggil Jibril. Faqala, maka berkata, inni uhibbu fulanan, Allah berkata sesungguhnya aku mencintai fulan. Fahibbu, maka cintailah dia wahai Jibril. Fayuhibbuhu, maka Jibril mencintainya. Summa yunadi fis sama, kemudian memanggil di langit kepada malaikat langit. Fayaqulu, memberitahukanlah malaikat Jibril kepada makhluk langit, innallaha yuhibbu fulanan, wahai malaikat-malaikat langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan. Fa'ahibbuhu, maka cintailah si fulan. Fayuhibbuhu ahlus samai, maka semua ahli sama itu mencintai fulan. Summa yudha'u lahul qabulu fil ardi, kemudian ditaruhlah semua qabul doa sampai ke bumi. Wa idza abghada, bukan cuman ketika Allah mencintai kepada seorang hamba yang diumumkan kepada seluruh makhluk, tetapi juga sebaliknya. Seandainya ada seorang hamba yang Allah benci, kira-kira tadi kan kita membahas tentang Allah mencintai seseorang, yang bagaimana seseorang ini disebutkan tadi
fattabi'uni yuhibbukum wa yaghfir lakum dzunubakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah mencintai seseorang yang kalau dia penuhi ketaatannya kepada Allah, jauhi setiap apa yang dilarang, sempurnakan dengan sunnah-sunnahnya. Sekarang sebaliknya, bagaimana kalau tidak begitu? Sama, Allah nyatakan wa idza abghadha 'abdan, ketika Allah membenci seorang hamba, Allah tidak suka dengan seorang hamba, maka fayaqulu, maka Allah berkata kepada malaikat Jibril, inni abghadu fulana abghidu fulana. Jibril, saya sangat benci terhadap si fulan. Naudzubillah. Fa'abghidhu Jibril, kau juga benci dia. Fayuhituhu, kemudian Jibril ikutan membenci si fulan. Summa yunadi fi ahlis sama, kemudian Jibril mengumumkan kepada seluruh makhluk langit, wahai malaikat-malaikat di langit, sesungguhnya Allah membenci si fulan dan aku pun membenci si fulan, maka bencilah si fulan itu. Ya, semuanya. Innallaha yubghidu fulanan fa'abghiduhu, maka semua ahli langit benci. Summa tudau lahul baghdau fil ardh, sama kebencian itu berdampak sampai ke bumi. Apa aja salah, kieu salah itu salah, nitih semplek lencak semplak, kata orang Sunda. Udah melangkah pas, saya gelap mata ini. Bukannya ini pagi-pagi, siang hari terang begini kok gelap. Bukan, maksud pikiran saya bukan benar ini ya. Tapi sholat, ya kadang sholat, kalau lagi ada pengen mah. Ini yang begini nih kenapa ya? Kayaknya nggak ngedukung alam katanya gitu. Nah, bahasa-bahasa orang awam kan begitu. Alam semesta mendukung, apa aja saya usaha lancar, mau di sini lancar, nanam padi sukses, usaha ini sukses, semua jalan. Ini kenapa? Alam semesta mendukung. Gitu. Walaupun nanti dalam bab tertentu ada istidraj, ada orang yang diuji oleh Allah, ketaatannya tidak, takwanya tidak, tapi kayak mudah rezekinya. Sebaliknya ada yang taat, ada yang rajin ibadahnya, sempurnakan dengan sunnah, tapi Allah uji kesabaran dalam ketaatan. Nah, maka ketika orang dibenci sama Allah, sama juga. Apa aja dilakukan kok salah. Maka kemudian datang Ustaz curhat, Pak saya kurang apa, salah apa saya. Coba Pak, hadisnya kemudian muncul, ada Rasul menyatakan, perbaiki akhiratmu, maka Allah perbaiki dunianya. Coba Pak, dievaluasi lagi. Mungkin sholatnya, saya nggak pernah ketinggalan sholat 5 waktu di masjid berjamaah. Coba wudhunya, benar nggak wudhu? Benar nggak wudhunya? Coba niatnya. Semua diperbaiki, itu yang kecil-kecil. Kan sama. Jangankan dalam sholat, dalam hal yang lain juga sama kita. Sedikit ada celah, sedikit ada kurang, kan kita pengennya sempurna, ideal. Urusan dunia ini kata Allah, asal Allah sudah cinta sama kita, senang sama hambanya, Allah gerakan di langit, Allah gerakan di bumi, semua jalan terbuka, rezekinya mengalir, bukan lagi seperti keran, mungkin seperti tsunami rezekinya begitu. Jadi kalau nggak bisa nerima juga bahaya. Makanya yang baik itu apa? Bersyukur atas nikmat. Yang pertama, Allah sudah masukkan kita dalam kategori catatan daftar wali. Kapan? Ketika kita menjaga taat, ketika kita jauh dari larangan, ketika kita sempurnakan ibadah kita, bukan cuma yang wajib, tetapi juga sunnah. Kenapa? Dasarnya karena cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Kalau sudah itu jaga konsisten, komitmen, tinggal sabarnya. Ada ujian gak pernah berhenti, ada masalah ini kelar, ini ada, ini selesai, ini datang, terus begitu. Tapi tetap ketakwaannya kayak tadi, bisa enggak? Stabil begitu. Lagi ada, lagi nggak ada, lagi lapang, lagi sempit, sama begitu. Jadi jangan kelihatan banget beda. Apalagi di hadapan Allah apa? Ujian ikhlas kan di situ. Ketika nggak ada masalah, ketika kita lapang sehari-harinya cukup, tidak ada masalah, datang ke masjid dengan ajar riang dengan senang hati. Semua orang bersama, apa sehat? Semua salah. Suatu hari dia datang, diam aja, simbol.
kelihatan banget ada masalah. Coba sama aja, bisa sama aja. Lagi ada masalah, lagi nggak ada masalah, lagi turun omset, lagi naik omset, lagi gajinya dirapel, lagi nambah, ada bonus, pokoknya mah sama. Entar apa kan kita punya perasaan, kita punya kesedihan, punya kekurangan, kebutuhan ini belum. Nah, ke Allah baru cerita. Ya Allah, mudah-mudahan saya diberi kesabaran. Gak apa-apa begini juga, yang penting saya sabar. Sekarang kalau diberikan rezekinya dimudahkan, kalau dianya gak bersyukur kan jadi bahaya. Jadi harus seimbang. Ketika minta rezeki yang banyak, berarti supaya rezeki ini berkah. Maka selalu saya baca Aghnia asyakirin wa imamah mustahidin. Ya Allah, jadikan jamaah di sini apa dimanapun saya berada, ikut pengajian dengan saya selalu berdoa di setiap saat, dimanapun ada lintasan jamaah di sini siapa, di sana siapa, suka teringat wajahnya walaupun gak kenal lama. Saya sebut, kemudian berdoa kepada Allah, Allahumma jadikan mereka kalau seorang yang paham ilmunya manfaat. Kalau yang ternyata pengusaha sukses, maka jadikan mereka orang kaya yang syakirin, yang bersyukur, sadar atas kewajiban dia sebagai seorang yang sukses di bidang ekonomi. Dia punya kewajiban menginfakkan kepada yang berhak. Kalau dia jadi seorang ulama, dia yang menjadi panutan para pengikutnya. Kalau dia seorang pemimpin, juga adil. Kalau dia seorang apa saja, diberikan keberkahan. Itu yang terlintas. Makanya harus seimbang doa. Wajar ketika orang-orang dulu, para ulama-ulama dulu berdoa tentang kesulitan buat putra-putrinya, tetapi juga ya Allah berikan kekuatan kepada putra-putriku untuk bisa menghadapinya. Tidak bisa kita minta ujian kepada Allah karena kita tidak punya ukuran. Ya Allah, berikan saya ujiannya ini, nggak bisa. Allah yang ukur. Tahu dari mana kita? Ketika kejadian. Sebelumnya mah nggak tahu. Setelah kejadian baru kita, oh hikmahnya tuh ini. Itu pun kalau mau berpikir. Kalau nggak mikir, mah nggak ketemu hikmah. Udah pokoknya mau ujian dah, mudah-mudahan ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Ya pokoknya ada hikmahnya. Ya sudah. Maksudnya hikmah itu apa? Arti baik. Kitanya tetap sabar, tidak harap. Mudah-mudahan kita termasuk yang dicintai oleh Allah. Caranya kitanya mesti cinta kepada Allah dan Rasulnya. Cara cinta kepada Allah dan Rasul, jaga ketaatan, ketakwaan dalam keadaan apapun, sempurnakan dengan amalan-amalan sunnahnya, insya Allah. Allahumma sholli ala habibina wa syafiina wa karimina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallim ajma'in. Amina ya rabbal alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa khusyu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa ta'allumana wa tamim tafsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jami'a auladina wa sanatina wa jami'a talamidina wa jami'a jama'atina ulama al-amilin aghniya syakirin wa imaman mustahidina wa zidhum ilman kathiran nafi'an fid dunya wal akhirah. Allahumma hasin maqasidana wa jami'a hajatina wa yassir umurana fid dunya wal akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.